Ciri-ciri sel telur itu yang PCOS itu seperti apa sih, Dok? Kebanyakan mereka mengeluhkan tidak datang bulan secara teratur setiap bulan. Bisa mungkin setiap 2 bulan, tiap 3 bulan, bahkan ada yang sampai tiap 4 bulan baru dapat haid. Bagaimana sih, Dok, cara mengatur yang pertama dulu pola makanan yang sehat nih untuk wanita-wanita sobat Arka yang ingin program hamil tentunya. Halo Sobat Arka, selamat pagi. Kembali lagi bersama saya, host podcast Pojok Arka, Bidan Oktaviana. Sobat Arka, sudah cukup lama ya kita tidak bertemu dan memberikan edukasi tentang ilmu-ilmu kesehatan. Nah, di hari ini kita akan membahas tema tentang PCOS. Mungkin Sobat Arka banyak nih yang masih awam ataupun masih jarang mendengar tentang PCOS. Nah, pada hari ini kita akan kedatangan narasumber kita, Dr. Martina Claudia, untuk membahas tentang PCOS tersebut. Langsung saja ya, kita akan menyapa narasumber kita, Dr. Martina Claudia. Halo, Dok. Halo Bidan Okta. Ya, selamat siang, Dok. Selamat siang, Apa gimana? sehat, Dok? Sehat-sehat. Ya, Terima kasih. sehat. Baiklah. Sobat Arka, untuk kita ketahui, Dr. Martina Claudia ini adalah salah satu dokter yang praktek di Arka Klinik. Nah, Dok, prakteknya setiap hari apa aja ya, Dok? Ya, saya praktek di Arka Medika hari Senin dan Jumat. Pada pagi hari sampai siang. Nah, Sobat Arka nih yang ingin datang konsultasi, cek kesehatan, ataupun mempunyai masalah kesehatan, boleh nih datang ke Poliklinik Dr. Martina Claudia dengan menghubungi nomor administrasi kita. Nah, Dok, kesibukannya sehari-hari selain praktek apa aja ya, Dok ya? Ya, selain berpraktek di Arka dan di rumah sakit lain, saya tentu saja sebagai ibu rumah tangga mengurus anak-anak dan keluarga saya. Oke, baiklah. Dokter Claudia juga aktif nih Sobat Arka di rumah mengurus anak dan juga keluarganya. Nah, Dok, kira-kira nih kita untuk poliklinik ya, Dok ya. Kebanyakan itu yang konsultasi untuk khususnya nih wanita-wanita muda nih, selain ibu-ibu hamil, ada masalah apa aja sih, Dok, yang banyak konsultasi di poliklinik kita? Iya, pada saat ini yang saya lihat trennya adalah Ya. pada wanita-wanita muda, ya khususnya mungkin yang baru saja menikah gitu ya, tentu saja ingin segera memiliki momongan ya. Kebanyakan mereka datang ingin promil atau ingin hamil. Promil itu program hamil ya, Program Dok ya? hamil, benar. Oke, program hamil. Nah, kebanyakan dari mereka itu biasanya apa saja sih, Dok, kendalanya dalam ingin memiliki anak? Ya, biasanya mereka datang dengan keluhan kadang-kadang mens, kadang-kadang tidak mens. Jadi haid tidak datang tiap bulan secara teratur. Karena kan biasanya wanita akan datang bulan setiap bulannya satu kali. Kebanyakan mereka mengeluhkan tidak datang bulan secara teratur setiap bulan. Bisa mungkin setiap 2 bulan, tiap 3 bulan, bahkan ada yang sampai tiap 4 bulan baru dapat haid. Baru menstruasi, Dok ya. Ya. Selain itu, kalau misalkan dari ciri-ciri fisik, Dok, misalkan apakah muka, badan gitu, ada nggak, Dok, yang khusus? Iya. Jadi memang untuk mereka yang promil, kita harus pastikan dulu, kita diagnosis dulu apa yang menjadi penyebab utamanya. Pada wanita muda yang saat ini lagi tren memang yaitu sindrom ovarium polikistik atau PCOS, polycystic ovarian syndrome. Biasanya gejala-gejalanya yang kita sering temukan adalah haid yang tidak teratur. Kemudian gejala-gejala tambahannya mungkin bisa bervariasi antara setiap orang atau tiap individu ya. Bisa mungkin adanya mereka mengeluhkan banyaknya jerawat. Jadi adanya jerawat yang lumayan banyak di wajah mereka. Kemudian ada juga yang mengeluh mereka ada tumbuhnya rambut-rambut halus. Bisa di wajah, di area kumis, atau mungkin yang berlebihan di area ketiak atau mungkin di bagian kaki, di area-area yang biasanya pada wanita mungkin tidak terlalu lebat atau banyak, tapi mereka mengeluhkan banyak ditumbuhi rambut di area-area tersebut. Oke, baik. Tapi saya sangat senang sih, Dok, mengenai masalah berjerawat ya, karena kan banyak wanita muda sekarang tuh seperti saya nih, Dok, gonta-ganti skincare, ganti-ganti mungkin saja itu bisa salah satu kita berarti ada PCOS ya, Dok ya, di tubuh kita ya, Dok ya. Iya. Gitu. Nah, Dok, selain dari itu juga kalau misalkan dari pola makan, Dok, bisa nggak, Dok, mempengaruhi kita bisa mengidap PCOS ini? Ya, jadi pada wanita-wanita muda ini pada penderita PCOS ya, kita temukan memang ada 2 jenis atau 2 macam ya, yaitu pada mereka yang dengan kegemukan
atau dengan obese sebutannya, dan juga yang kurus atau lean PCOS. Kebanyakan memang sebagian besar mereka yang berat badannya itu berlebihan, yaitu obesitas. Nah, pola makan yang ya zaman sekarang banyak wanita-wanita muda, nggak usah wanita lah, kita semua ya seringkali memakan fast food, junk food, semua yang enak-enak di mall. Nah, itu dia yang menjadi konsumsi kebanyakan orang sehari-hari, sehingga akan mempengaruhi berat badan mereka. Iya sih dok, benar sih dok, karena memang sekarang fast food itu banyak banget ya dok ya. Apalagi ada GoFood, ya bisa pesen makan dengan banyaknya diskon promo. Apalagi sekarang suka hujan ya dok, jadi tuh kayaknya Benar. enak banget. Kan Bidan Okta juga kemarin pesen saya lihat. Iya dok, saya seneng banget pesen kopi dok, terus pesen cheesecake. Tapi emang iya sih dok, saya kan juga dulu ketika mau promil nih Sobat Arka, promil dengan dokter Claudia dan dokter Oki juga. Dokter Claudia menemukan saya juga penderita PCOS ya dok ya. Iya, benar. Nah nih dok, kita sharing nih untuk Sobat Arka, ketika di USG itu boleh nggak dok dijelaskan atau diceritakan ciri-ciri sel telur itu yang PCOS itu seperti apa sih dok? Iya, jadi untuk diagnosis PCOS sendiri, biasanya itu 2 dari 3 gejala kita temukan, udah kita sebut PCOS atau kita sebut kriteria Rotterdam. Jadi kriteria pertama yaitu adanya menstruasi yang tidak teratur, atau bisa bahkan dia datangnya jarang, yang seperti tadi saya sebutkan. Kemudian gejala kedua yaitu gejala hiperandrogenisme, di mana hormon laki-laki atau hormon androgen pada wanita itu sangat tinggi. Jadi secara normal kita mempunyai hormon androgen tapi dalam jumlah tertentu saja. Namun pada penderita ini hormon tersebut itu sangat tinggi. Makanya kita temukan tadi gejala-gejala jerawat, kemudian rambut-rambut halus gitu ya. Bahkan ada juga yang rambutnya rontok, ada yang sampai sedikit mulai botak, ya seperti itu gejala-gejalanya. Dan yang ketiga adalah saat kita memeriksa dengan USG, ya biasanya kita periksa dengan USG transvaginal ya, yang lewat dalam itu ya sebutnya. Dari situ kita lihat bahwa gambaran di ovarium itu ada seperti gambaran kalung pearl itu apa? Mutiara ya, kalung mutiara. Karena dia kecil-kecil di sekeliling ovarium atau indung telur itu, sehingga gambarannya seperti rantai mutiara, seperti itu. Nah, itu disebabkan karena perubahan hormon tadi, sehingga yang mestinya tiap bulan kita menghasilkan 1 sel telur yang siap dibuahi, saat dia mau berkembang, dia terhenti. Karena hormon yang diperlukan keseimbangannya itu tidak ada, sehingga dia berhenti. Kemudian bulan berikutnya mau berkembang, terhenti lagi, sehingga semuanya dengan ukuran yang kecil-kecil seperti rantai mutiara tadi di indung telur. Itu kita temukan dalam pemeriksaan USG. Oke, baik dok. Selain dari pemeriksaan USG, apakah ada pasien yang pernah dicek lab gitu dok? Iya, juga ya dok ya? memang. Jadi untuk kasus-kasus tertentu kita bisa pastikan, karena memang setelah kita lakukan misalnya pemberian terapi, perubahan gaya hidup, dan kita akan evaluasi kembali, kita juga bisa mengikuti perbaikannya lewat pemeriksaan hormon. Jadi kita akan melihat hormon profile sebutannya, juga hormon androgen yang tadi saya sebutkan. Kita akan lihat bagaimana kondisi perbaikannya. Oke, baiklah Sobat Arkani, kita sudah mendengarkan nih penjelasan dari Dokter Claudia ya. Nah, jadi untuk Sobat Arka yang ingin program hamil, boleh nih datang konsultasi ke Dokter Martina Claudia. Jadi kita pengen tahu nih kan, mana tahu kita selama ini, aduh saya ini kok jerawatnya banyak ya. Atau mungkin bisa jadi sering jerawatan tapi mens teratur gitu, ada ya dok ya? Ada Jadi bisa juga. tidak semua yang jerawatan, tidak mens ya dok ya? Iya. Oke, Sobat Arka, sekarang dok saya mau nanya nih dok, saya kan juga dulu kan kurus ya dok ya, tapi pola makan saya juga jelek nih dok. Nih contohnya dok, bangun pagi tidak makan tidak minum nih dok, saya langsung beli kopi sasetan dok. Saya beli sari roti dok, tentunya pasangannya sari roti yang isinya meses, kadang yang selai kacang, itu kan enak banget ya dok ya. Atau kadang-kadang sudah makan bihun, dan saya itu seneng banget makanan pedes dok. Makan soto itu cabenya itu bisa 3-5 sendok gitu ya dok ya. Nanti siang itu nggak makan nih dok, tapi dirapel dok. Misalkan saya makan mie ayam, mie yamin, itu temennya pasti es teh manis dok gitu. Yeah. Nanti kalau malam itu kan
otomatis kan saya nggak makan ya dok ya, nanti makannya di jam berapa dok? Jam 10 dok, saya pesen kue tiaw goreng. Nah itu kayaknya polanya belum teratur ya dok ya gitu. Jadi kita mau sharing nih dok, sebenarnya bagaimana sih dok cara mengatur yang pertama dulu pola makanan yang sehat nih untuk wanita-wanita sobat Arka yang ingin program hamil tentunya. Iya, untuk kasus PCOS sendiri dari pola makannya Bidan Okta tadi, saya lihat apa nih? Benang merahnya. Karbohidrat. Karbohidrat ya dok Iya, ya. dari pagi, siang, malam. Isinya cuma karbohidrat aja. Dan catatannya adalah karbohidrat yang nggak kompleks. Ya, semuanya itu yang instan-instan. Ya, semuanya itu yang kurang sehat ya. Itu tentu saja menumpuk di badan. Setiap hari kita lakukan hal yang seperti itu ya, kurang lebih otomatis mengakibatkan perubahan hormon di dalam tubuh kita. Padahal tubuh kita memerlukan makanan yang seimbang antara karbohidrat, protein maupun lemak sehat. Bahkan juga sayur-sayuran sebagai antioksidan, ya kan, untuk membunuh radikal bebas di tubuh kita. Itu semua kita perlukan. Jadi pola makan yang seperti tadi memang sangat tidak sehat ya, kalau kita boleh bilang ya. Iya, dok. Nah, akibatnya mengubah komposisi tubuh kita. Misalnya walaupun Mbak Okta waktu itu mungkin tidak gemuk ya, Iya obesitas. dok, benar. Apa mungkin ada terasa nggak di area abdomen atau perut itu lebih berisi, Lebih lebih gemuk? ada. Iya dok, jadi saya hanya Di bagian perut saja ya? iya di sini Iya, aja. iya, Dia itu kayak dia. kembung sedikit ke depan. Benar, itu dia ciri-cirinya, tandanya. Kalau sangat berlebihan karbohidrat, dia akan menumpuk di sini. Itu salah satu juga ciri dari PCOS. Jadi rasio dari antara pinggang dan hips atau panggul perbandingannya tidak besar tapi sedikit. Itu kan ciri-ciri kalau kita lihat laki-laki dia lebih arah gemuknya kan selalu kan di area abdomen. Iya. Nah, meningkat hormon jadi imbalance, tidak seimbang, androgen meningkat. Nah, menumpuk di area sini. Nah, itu dia cirinya. Ciri-cirinya ya dok. Iya. Jadi otomatis sangat berpengaruh sekali pola makan kita. Pola makan, apalagi kan sekarang juga banyak wanita muda dok, pasti seneng banget yang namanya ngopi dok, ngopi-ngopi cantik ya dok ya. Sudah beli kopi misalkan cafe latte, temannya kayak saya, ini dok teman ngopinya itu cheesecake atau misalkan brownies, itu berarti Iya. memang sudah seperti kata dokter double karbo malah ya dok ya. Benar. Nanti habis itu makan nasi lagi dok. Iya, sampai rumah. sampai rumah Pakai makan nasi, rendang. pakai rendang. Tapi rendang ada proteinnya sih. Tapi nggak ada sayurnya ya dok Iya, ya. itu dia. Nah sobat Arka, berarti di sini kita mulai sekarang nih bisa melihat nih bagaimana sih pola makan kita nih. Apakah pola makan kita itu sudah ada karbohidrat, protein dan serat ya dok ya? Ya, jadi coba kita coba usahakan pola hidup sehat dengan mempunyai yang namanya piring sehat. Piring sehat. Iya. Boleh diceritakan nggak dok? Piring sehat itu seperti apa sih Ya, dok? jadi piring sehat itu kita bagi dua dulu, kemudian dari yang setengah ini itu isinya semua sayur-sayuran. Setengahnya sayuran. Iya, boleh ditambah buah-buahan mungkin sedikitnya. Tapi yang paling banyak itu sayur-sayuran, sayur-sayuran hijau. Itu semua serat tinggi. Kemudian yang setengah lagi kita bagi lagi jadi dua, jadi seperempat. Iya. Seperempat itu protein, seperempatnya lagi boleh karbohidrat. Ya, itu sangat baik sekali kalau kita coba konsumsi dengan piring sehat itu. Makan siang dan makan malam. Cuma harus diingat, pada makan malam mungkin karbohidratnya bisa dikurangin sedikit. Jangan sebanyak makan siang. Karena sebentar lagi kan kita akan istirahat malam. Jadi tidak perlu ditumpuk. Sedangkan siang kan kita masih aktivitas banyak sehingga membutuhkan energi. Jadi kalau sobat Arka ingin mempunyai pola makan yang sehat, coba dihitung yang namanya TDEE. TDEE itu jadi banyaknya kalori yang kita perlukan selama satu hari. Energi yang kita perlukan. Nah, kalau kita mau hitung di situ, kita akan terlihat bagaimana pola hidup kita. Apakah kita sering olahraga, aktivitas banyak. Nanti itu akan berbeda setiap manusia, setiap orang. Jadi, kalau kita udah ketemu nih angka TDEE kita, oh satu hari saya membutuhkan 1.200 kalori. Kita bisa bagi tuh menjadi 3 bagian, ya kan? Makan pagi, makan siang, makan malam. Kalau mau snack boleh ada snacknya, berapa ratus kalori gitu. Sehingga semuanya seimbang. Tapi jangan lupa, tidak hanya kalorinya saja, tapi itu tadi piring sehatnya itu nggak boleh lupa. Setengah
sebaiknya itu sayur. Sayur ya dok? Iya, seperempat itu nanti nasi dan kemudian protein. Itu udah paling baik sekali. Oke, wah informasinya sangat berguna banget ya buat Sobat Arka ya. Berarti boleh nih kita mulai membuat piring sehat nih. Makannya ada karbohidrat, protein, dan serat. Oh ya nih dok, ngomong-ngomong nih tadi tentang piring sehat kan, tentang karbohidrat nih ya dok ya. Saya yakin banget nih dok, Sobat Arka, bahkan saya sendiri itu menganggap bahwa satu-satunya sumber karbohidrat itu nasi ya dok ya. Karena kan kalau misalkan pasien nih datang ke poli, kamu kurangin karbohidrat ya gitu. Saya nggak makan nasi, tapi tetap saja dok saya makan roti atau saya makan kue gitu ya dok ya. Nah boleh nggak sih dok kita diberikan informasi nih dok, apa-apa saja sih dok sumber karbohidrat sehat lainnya selain nasi? Iya, jadi benar, Mbak Okta kan seneng tuh tadi makan mie, Iya makan dong, dan lain-lain. iya. Kita pikir kalau nggak makan nasi nggak apa-apa makan mie gitu Bener ya, banget, bisa dok. mengurangi. Padahal kalau saya mau bilang nasi malah lebih baik daripada mie. Oh gitu ya dok ya? Iya, karena mie itu udah mengalami proses kimiawi. Nasi tidak mengalami proses kimiawi. Ya kan, hanya dibersihkan, ya mungkin ditambah sedikit pemutih, kalau yang memang putih sekali ada beras-beras tersebut, kemudian tinggal kita tanak nasinya. Itu sangat berbeda dengan yang namanya mie, belum diberikan pengawet lagi, ya kan? Jadi itu udah mengalami berbagai macam proses. Kemudian sumber-sumber karbohidrat yang sehat lainnya, selain nasi, ada nasi putih, nasi merah, nasi coklat, nasi hitam. Itu semua sangat baik. Bisa juga kita campur misalnya dengan kacang-kacangan. Ada saya sebut merek nih ya, namanya Boleh, Kombab gitu. Kombab. Nah, itu macam-macam ada tambahan kacang-kacangan di situ. Sehingga membuat kita jadi lebih cepat merasa kenyang. Karena ada tambahan serat padat di situ. Bagus sekali. Tambahan vitamin juga. Kemudian kita bisa ganti misalnya bosen dengan nasi-nasi itu aja, bisa dengan jagung, bisa dengan ubi, ya kan? Juga ada ubi yang manis. Itu sangat enak sekali. Bahkan juga dengan kentang. Berarti Tapi dok, jangan kentang goreng loh ya. Kayak Mbak Okta ya. saya ingat dok, karena kalau misalkan makan di luar kan apalagi menunya sayur asem, itu kan padahal sudah ada jagung manisnya kan dok, sudah jagungnya nambah, tambah nasinya lagi dok, karena memang apalagi saya tuh seneng banget sambal dok, pedes-pedes tuh memang enak banget nih. Nah ngomong-ngomong tentang sambal juga nih dok, apakah ada pengaruh dari saya yang makan sambal itu dengan PCOS nih dok? Ada nggak sih dok kira-kira hubungannya? Iya, kalau sambal sendiri sih tidak ada hubungan secara langsung ya dengan PCOS. Karena PCOS sendiri sebenarnya itu biasanya perubahan hormonal yang dipicu oleh memang penyebabnya dari pola makan yang tadi, karbohidrat yang sangat banyak, juga ada faktor genetik juga. Oke, faktor Gitu. genetik Ya, dok, itu juga berpengaruh menyebabkan PCOS. Nah, untuk sambal sendiri belum ada penelitian yang menyatakan bahwa itu menyebabkan PCOS atau memicu, juga belum ada. Oke, paling jadinya sakit perut ya dok ya. Iya, benar. Jadinya diare nih Diare. karena kebanyakan. Oke, nah selain tadi dari dokter menjelaskan tentang makanan, yang saya juga ingin tanyakan dan bahas adalah tentang exercise nih dok. Di zaman sekarang kan banyak wanita karir yang bekerja yang menyebabkan juga pola makan kita tidak teratur. Atau bahkan juga nih Sobat Arka atau saya sendiri jadi tidak ada waktu untuk berolahraga nih dok. Nah di sini kita mau dong dok diberikan tips ya untuk Sobat Arka, olahraga itu sebaiknya dilakukan berapa menit atau berapa jam, dan juga baiknya dilakukan pagi, siang atau malam hari nih dok. Iya, pertanyaan yang bagus ya, Bidan Okta. Jadi salah satu tujuan kita pada penderita PCOS yaitu pertama dengan menurunkan berat badan. Ini khususnya pada penderita yang obesitas ya. Jadi sebaiknya kita turunkan berat badan 5 hingga 10% dari berat badan. Caranya bagaimana? Yaitu dengan pertama mengatur pola makan. Yang tadi saya sudah jelaskan, usahakan untuk kita mengkonsumsi makanan harian kita sesuai dengan TDII atau kebutuhan tubuh kita. Jangan sampai berlebih. Itu tidak akan memperbaiki berat badan kita tentu saja. Kemudian yang kedua, selain pola makan maupun piring sehat yang tadi saya jelaskan, yaitu kita dapat melakukan olahraga atau exercise yang teratur. Ya, jadi selain untuk menurunkan berat badan, itu juga akan meningkatkan sensitivitas insulin kita di dalam tubuh, sehingga akan membuat sel-sel telur kita yang tadinya nggak mau tuh berkembang, yang kecil-kecil yang tadi saya jelaskan, itu bisa menjadi sel telur yang matang,
sehingga siap untuk dibuahi. Tujuannya pasti nanti ke sana. Exercise yang dianjurkan, ini biasanya kan karena pola hidup kita sekarang ya, Iya dok. cuma duduk kebanyakan. Iya. Ya kan? Dok, setuju dok. Sampai tempat kerja kita duduk. Dari tempat kerja ke rumah kita jalan beberapa langkah, masuk kendaraan kita, entah naik motor, naik mobil, atau mungkin naik kereta, ya kan? Abis itu duduk. Duduk lagi. Iya. Sampai rumah jalan berapa langkah kita duduk lagi. Nah, ini waktunya kita harus exercise. Kalau memang dari tadinya nggak pernah olahraga, coba kita usahakan dalam 1 minggu 3 hingga 5 kali. 3-5 kali dalam 1 minggu Dalam ya 1 dok ya? minggu, jadi bisa 3 sampai 5 hari. Kalau emang biasanya sulit, nggak ada waktu, coba deh 3 dulu. Kan bisa tuh diusahakan. Ya sekali misalnya exercise 20 menit aja. Apa aja yang bisa dilakukan? Mulai dari jalan paling gampang, ya kan? Kalau bisa sore-sore sampai rumah, udah pulang kerja istirahat sebentar, ya jalan keluar rumah, ya kan? Menghirup udara segar selama 20 menit kembali. Itu sudah bagus, udah mulai. Diusahakan mulai teratur. Udah bisa teratur selama 20 menit, mulai kita tingkatkan. Ya kan, mulai dari intensitasnya mungkin jadi lari-lari kecil. Kalau bisa misalnya ditambah lagi jadi 4 kali, yang penting bikin teratur dulu. Jangan sampai olahraga ini membuat tambah stres lagi ya. Karena itu kalau kita stres, hormon stresnya keluar lagi. Nggak jadi turun berat badan, nggak jadi bisa hamil nanti, sama aja. Coba cari pola yang menyenangkan dulu. Karena kan tadinya nggak pernah nih kita olahraga, cari yang kita bisa fun aja. Kalau emang seneng jalan-jalan gitu kan, atau mungkin yoga itu juga bagus. Kenapa? Karena memberikan juga sensasi yang relax ya, ada relaksasinya, nyaman gitu, juga gerakin badan maupun berenang juga bagus banget. Bagus ya, dok, ya? Iya, karena selain otot-otot juga persendian kita itu juga semuanya bergerak dengan nyaman tanpa kita keringetan dan capek-capek. Gitu. Dok. Ya kan? Apalagi yang sekarang musimnya K-pop ya dok, jadi bisa dance atau zumba. Bener. Jadi bisa pasang speaker atau pakai headset, olahraga sendiri itu kayaknya Wah, itu cukup bagus membantu banget. berkeringat ya dok. Iya, benar-benar dok. Nanti kalau udah mulai terbentuk polanya, coba ikutin yang namanya HIIT. Itu bisa tuh cari di YouTube tuh. Itu nanti ada. Jadi olahraga itu mulai digerakkan hal-hal yang dari beginner, kemudian dari udah advance, nah itu sangat baik sekali. Saat kita sudah terbentuk polanya, pasti nanti akan memberikan respon yang baik untuk hormonal kita nantinya. Bener sih dok. Tapi emang kalau sebenarnya Sobat Arka juga misalkan masih bingung ya dok untuk berolahraga, di rumah juga banyak kerjaan sih dok, membersihkan kamar mandi, mengelap kaca, ya nggak sih dok? Ya lumayan sih ya Sobat Arka ya, tapi memang seperti kata dokter Claudia, kita bisa memulai dari hal-hal kecil, berjalan kaki bersama anak ya dok, sambil quality time, jadi kita keliling kompleks dengan pasangan, yang belum punya pasangan sendiri dulu aja ya dok. Oke. Nah nih dok, tadi cukup informatif ya sahabat Arka, dari kita membahas tentang makanan, tentang piring sehat, dan juga exercise. Nih dok, saya juga ada sedikit pertanyaan nih. Saya kan sebelum hamil PCOS nih dok, sudah mempunyai anak. Nah kira-kira PCOS itu bisa berulang nggak sih dok gitu? Apalagi kan saya memang tidak ada riwayat keturunan, mungkin orang dulu kan tidak tahu ya dok ya PCOS gitu. Apakah memang PCOS ini bisa berulang kembali karena ke saya nggak sih dok, atau dia hilang gitu dok? Iya, untuk kondisi PCOS sendiri memang kita tidak bisa menyatakan akan sembuh dan hilang gitu ya. Tapi kita dapat kontrol. Sehingga jikalau memang nanti menginginkan kehamilan kembali, ya ada baiknya pola hidup sehat yang kemarin sudah dilakukan itu tetap dilaksanakan untuk hariannya. Dan kemudian ini rencana mau punya hamil lagi nih? Anaknya masih bayi dok. Mungkin ketika anaknya sudah 3 tahun dulu ya dok. Iya. Mestinya harusnya jikalau kita bisa kontrol dengan baik pola hidup sehat yang seperti tadi, tidak ada masalah ya harusnya. Cuma harus ingat juga memang kalau yang namanya PCOS itu penyebabnya itu kan multifaktorial ya. Nggak hanya pola makan atau tadi gaya hidup, juga ada faktor genetik. Walaupun mungkin tadi Bidan Okta nggak tahu orang tuanya ada PCOS apa enggak. Hanya memang kalau ada faktor genetik ini yang sulit. Jadi tetap kita harus kontrol pola hidup kita, itu yang penting.
Oke, baik dok. Berarti di sini untuk sobat Arka, meskipun belum ada keinginan untuk menikah mungkin, tapi ini bagus sekali untuk sobat Arka yang masih muda yang belum menikah ya dok ya. Selain untuk membuat tubuh menjadi sehat, bugar, kita juga bisa membuat paling tidak tuh diri kita dulu menjadi lebih baik gitu ya dok ya. Nah nih dok, untuk sobat Arka yang sudah menikah, tentunya tidak lepas dukungan dari suami ya dok ya. Nah di sini kira-kira peran suami itu apa nih dok, dukungan buat istri-istrinya yang sedang berjuang untuk berusaha berusaha hamil dengan PCOS ini dok, kira-kira apa ya dok ya? Harus ingat untuk kasus-kasus infertilitas kita jangan hanya fokus pada istri saja. Iya benar banget dok. Suaminya juga harus kita cek, ya gitu, kan? oke, Karena 50% dari wanita, 50% dari laki-laki. Berarti seimbang dong ya dok, Harus. faktor pengaruhnya ya dok ya? Iya. Jadi tetap suami juga harus kita cek. Nah makanya alangkah baiknya kalau pola hidup sehat itu dilakukan berdua. Jadi dua-duanya sama-sama sehat. Sama-sama. Dan jangan lupa jikalau memang ingin hamil, usahakan mempunyai juga pola tidur yang baik berdua. Zaman sekarang kita seringkali kan kerja sampai malam, lembur ya kan, pagi jadi malam, malam jadi pagi, seperti itu ya. Benar. Otomatis jadi ngaco deh tuh metabolismenya juga, hormon-hormonnya. Sehingga lebih baik kalau memang mau berhubungan, maksudnya untuk memiliki keturunan, usahakan sebelum berhubungan mungkin tidur yang cukup dulu. Ya, mempunyai pola tidur yang cukup 7 jam paling tidak 1 hari. Jikalau memang pekerjaannya menuntut harus pulang pagi, ya sebaiknya tidur dulu. Kemudian baru boleh cari waktu untuk berhubungan seperti itu. Ya baik. Jadi sobat Arka, kita di sini bisa mendapatkan ilmu. Selain memang kita harus menjaga pola makan, olahraga, tidak kalah penting itu tidur ya dok. Karena memang sekarang memang kita itu banyak yang kurang tidur. Ada yang karena kerja, nonton Netflix, itu kan itu lagi mewabah ya dok. Jadi benar. anak tidur, maksudnya suami tidur atau yang ingin program hamil anak kedua, ibunya nonton K-drama gitu ya, atau nonton Emily in Paris tahap season 3 mau mulai. Jadi ini dok, begadang ya dok ya, begadang. Apalagi misalkan sudah begadang ditemani cemilannya kopi. Junk food itu ternyata sangat berbahaya ya dok ya. Mungkin kalau yang ingin mengurangi misalkan dia begadang nih dok, mungkin boleh diganti buah ya dok. Kan pasien itu kan tidak selalu bisa langsung berubah ya dok ya. Iya. Atau cracker. Oh cracker yang plain ya dok ya? Iya, yang plain atau oat. Crackersnya boleh di spill apa dok? Jadi sobat Arka bisa tahu nih belinya apa kira-kira. Saya lupa, itu ada di supermarket. Yang ada di supermarket, cracker dok. Itu terdiri dari oat. Nah, yang dari oat. Atau enggak oat cookies juga banyak. Granola gitu boleh berarti ya dok boleh, ya? Yang tidak manis. Yang tidak manis. Nih sobat Arka, ternyata gampang sekali ya dok ya untuk memulai hidup sehat. Berarti paling tidak nih kita ganti dari cemilan dulu ya dok. Benar, cemilan setuju. dulu nih paling tidak ya. Yang biasanya beli roti atau beli minuman manis dok. Rotinya roti gandum. Roti gandum. Oh iya. Gampang dok, ada di Indomaret, di mana-mana ada ya dok ya. Oke sahabat Arka. Nah satu lagi nih dok, buah yang tidak jangan dulu nih dimakan untuk penderita PCOS. Itu biasanya apa sih dok yang dipantangkan selama ibu program hamil? Oke. Jadi pada penderita PCOS yang memang ingin hamil, ya buah-buah yang sangat manis gitu ya. Misalnya kita makan apel, jangan dulu nih apel yang merah sekali, kan ada tuh. Boleh kalau apel malang, oke. Misalnya apel yang warnanya agak ngepink itu sebenarnya bisa juga, tapi jangan dulu kalau baru memulai program. Karena itu masih lumayan tinggi kadar gulanya. Ya, kalau misalnya mau buah boleh pisang, itu masih oke, boleh dikonsumsi. Misalnya mau melon, oke juga. Jadi yang kadar gula tingginya jangan dikonsumsi dulu seperti tadi. Oke. Oh ya dok, kalau cheating time-nya boleh kapan nih dok? Ini kan pasti, aduh dok, kapan makan enaknya nih ya nggak sih dok? Banyak yang bertanya nggak sih dok? Oke, kalau mau cheating boleh misalnya weekend dalam 1 hari, tapi bukan sepanjang hari loh cheatingnya.
Jangan karena pagi, boleh siang, cheating. malam karena boleh cheating sepanjang hari. Bablas semua dimakan Iya, ya, Dok, jadi ya? udah seminggu menderita, habis hanya dalam 1 hari. Sama aja ya, Dok, Sama ya? aja. Iya, bener-bener, Dok. Boleh 1 kali dalam weekend, 1 kali aja. 1 kali aja nih Sobat Arka, berarti porsinya pun sedikit ya, Dok, ya? Harus dihitung TDI-nya yang tadi. Oke, kembali lagi ke TDI-nya tadi ya, Dok, ya? Iya. Oke. Jadi itu TDI saya ingatkan adalah kebutuhan energi kita dalam 1 hari. Gitu. Oke, wah Sobat Arka ini bener-bener sangat menarik ya. Jadi di sini kita telah banyak dijelaskan dari yang pertama nih tentang apa itu PCOS, apa itu gejalanya, tanda-tanda fisik. Tadi ada juga piring sehat, ada juga tentang exercise, pantangan makanan dan banyak hal lainnya. Nah, untuk Sobat Arka, kalau misalkan mau bertanya lebih banyak ataupun ingin ketemu langsung dengan Dokter Claudia, boleh nih kita bertemu di Poliklinik di Arka Klinik. Oke, untuk informasi lebih lanjut ataupun ada pertanyaan lainnya tentang PCOS, boleh nih diberikan pertanyaan di channel YouTube kita. Soalnya kita juga Dokter Claudia mau praktek ya, Dok, ya. Pasiennya sudah menunggu, jadi kita tidak berlama-lama ya. Dok, terima kasih ya untuk hari ini. Iya, sama-sama. Informasinya sangat informatif sekali, memberikan banyak edukasi kepada sobat-sobat Arka. Untuk sobat Arka jangan lupa tetap pantengin YouTube podcast Pojok Arka. Nantinya kita juga akan memberikan informasi kesehatan edukatif lainnya. Atau sobat Arka pengen nih ada hal-hal yang ingin kita bahas di luar masalah kesehatan, kandungan dan kehamilan, boleh saja langsung chat administrasi kita di Instagram. Jangan lupa follow YouTube dan juga Instagram kita. Selamat siang Sobat Arka, terima kasih Dokter Claudia. Sama-sama, selamat siang Sobat Arka.